siang teman-teman sekalian. Kembali kita dengan diskusi online di KNRP, yang diskusi mingguan, yang tempat kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan untuk kita semua. Nah, ini diskusi online KNRP yang ke-8, dan pada diskusi kali ini kita akan bicara tentang radio komunitas, tantangan dan peluang mengelola radio komunitas. Pemantik diskusi siang hari ini adalah Mbak Diana Anggraini. Mbak Diana ini kalau di flyernya adalah peneliti di radio komunitas, tapi juga pengajar di Universitas Pancasila, terus sedang juga ini ya, sama seperti Pak Iqbal itu masih sekolah di IPB, memang risetnya tentang radio komunitas dan punya atau mengelola radio komunitas, juga punya acara tentang makan-makan. Jadi nanti belok sedikit soal cara memasak. Itu sekedar perkenalan dengan Mbak Diana. Nanti Mbak Diana menambahkan, silakan. Ya. Saya beri waktu ke Mbak Diana untuk menyampaikan paparannya. Silakan Mbak Diana. Baik, sebentar saya sudah muncul ya? Nah, muncul Mbak. Mungkin nggak bisa diperbesar ya? Atau memang kadang-kadang? Ini aja. Iya. Ah ya, gitu. Oke. Baik. Terima kasih kepada KNRP hari ini memberikan kesempatan sebagian kecil dari disertasi saya terkait dengan radio komunitas. Sebelumnya perkenalkan dulu, ini nama saya Diana, tapi biasa dipanggil Nana ya gitu. Saya kebetulan radio komunitas ini sebenarnya baru buat saya. Jadi terus terang ketika saya berpresentasi sekarang ini sebenarnya masih agak-agak grogi gitu. Di sini banyak yang udah tokoh-tokohnya gitu, jadi agak-agak piye gitu rasanya. Tapi ya sudahlah, saya coba aja. Saya mau menyampaikan pikiran-pikiran saya atau temuan-temuan saya di lapangan terkait dengan radio komunitas khususnya di perkotaan. Gitu. Tadi sudah disampaikan sama Mas Bayu bahwa saya salah satu pendiri komunitas kuliner juga. Jadi nanti kalau mau belajar bikin klepon boleh juga tanya-tanya ke saya, gampang ternyata buatnya gitu ya. Saya sebenarnya di radio komunitas ini dari tahun 2017 saya ikut langsung sebagai penyiar ya di salah satu radio komunitas di Depok, yang saat itu satu-satunya radio komunitas yang memiliki izin. Kemudian kebetulan saya meneliti di dua tempat gitu, tapi sama-sama di ranah di Jawa Barat, tapi di wilayah perkotaan. Jadi ternyata memang ya kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang komunitas, pasti komunitas ada komunitas perkotaan dan pedesaan. Saya pikir tadinya semuanya sama, walaupun dalam radio komunitas itu ada ciri-ciri khas yang sama, tapi saya pikir sama, tapi ternyata ketika saya turun lapangan itu kayak berbeda sekali. Justru malah banyak temuan-temuan yang menurut saya bahwa selama ini kan kalau saya melihat kajian-kajian tentang radio komunitas tuh banyak sekali, kesulitannya radio komunitas rata-rata di masalah apa sih? Rata-rata di masalah perizinan, rata-rata di masalah regulasi, rata-rata radio komunitas itu bagaimana cara dia memberdayakan masyarakat, bagaimana partisipasinya. Tapi ternyata ketika saya mulai turun lapangan tuh saya melihat ada tekanan-tekanan yang terjadi di dalam. Jadi mungkin kesimpulan awal saya mengatakan bahwa pengelola radio komunitas ini kita lihat banyak yang gagal gitu, banyak yang gagal, banyak yang muncul, atau cuma ada yang menganggap ini sebagai batu loncatan dan segala macam gitu ya. Tetapi
kita harus melihat dari dua sisi, dalam artian internal maupun eksternal. Nah, ini yang nanti akan saya bahas. Ternyata banyak temuan-temuan tidak hanya kita bisa melihat dari satu sisi saja, bahwa misalnya pengelola radio komunitas ini ternyata tidak mampu mempertahankan komunitasnya, tapi banyak faktor-faktor di dalam sana gitu ya. Karena sebenarnya awalnya sebenarnya saya hanya ingin meneliti bagaimana radio komunitas ini menjadi media bottom up untuk menyadarkan, ya, untuk meningkatkan kesadaran kritis bagi masyarakat dan bagi komunitasnya. Ternyata faktor-faktor yang saya temukan itu tekanan, kendala, hambatan itu banyak muncul dan efeknya sangat besar gitu menurut saya. Tadinya saya pikir radio komunitas tidak akan berpikir untuk kemana-mana, dia akan hanya mengembangkan radio komunitasnya sendiri. Tapi pada kenyataannya justru malah yang saya teliti ini sudah malah ada keinginan untuk berpindah haluan. Nah, ini menurut saya sangat sayang, karena sebenarnya kalau kita melihat potensi di wilayah tersebut sangat tinggi. Nah, inilah yang nanti akan saya bahas di diskusi kali ini. Nah, dari wawancara, dari beberapa kegiatan SGD, wawancara ya dengan penggiat atau pemerhati, pelaku dan dari unsur pemerintah itu, saya juga ternyata ada persepsi yang menurut saya beredar, yang persepsi yang sama, bahwa Rakom itu sebenarnya hanya sebagai batu loncatan dari untuk mendapatkan kanal di swasta. Jadi loncatan bahwa mereka nggak dapat kanal di swasta, akhirnya mereka pindah ke frekuensi komunitas. Nah, tadinya saya pikir ini nggak akan terjadi gitu, nggak akan mungkin bahwa masyarakat Indonesia itu dengan nilai-nilai kolektifnya, ya, apalagi kalau kita lihat Rakom ini sebagai media mereka, media berekspresi, media mengemukakan pendapat, ini bisa manfaatkan radio ini atau media ini sebagai wadah untuk mereka berdiskusi, gitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa penelitian saya kebetulan berada di Rakom yang berada di wilayah perkotaan. Jadi mungkin hasil penelitian saya ini tidak mencerminkan untuk keseluruhan radio komunitas, tapi bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana pengelolaan di radio komunitas di wilayah pinggiran khususnya. Nah, ini sebenarnya adalah struktur kerangka berpikir saya ya dari awalnya. Ini maaf Mas Bayu, ada azan, mau berhenti dulu atau gimana Mas? Nggak apa-apa sih Mbak, lanjut. Nggak apa-apa ya, lanjut ya, oke. Waktunya beda-beda soalnya. Oke, ya. Ini adalah kerangka saya, bagaimana saya melihat permasalahan ini. Jadi kan kalau kita bicara tentang media komunitas, ini kan sudah ada undang-undangnya. Kemudian radio komunitas apa? Bahwa radio komunitas dia mempunyai konten lokal, ya, dia punya partisipasi, dukungan komunitas, gitu ya. Kontrolnya juga di masyarakat, di komunitasnya itu sendiri. Dan ini bagaimana dia mengelola Rakom ini. Nah, ini yang saya lihat. Maaf. Nah, tekanan-tekanan ini menurut saya adalah tekanan sistem struktur keuangan. Nah, ini muncul secara internal maupun eksternal. Nanti saya ceritakan juga bagaimana saya melihat ini secara internal, bagaimana eksternalnya. Kemudian pengelolaan Rakom ini, nah ini saya katakan yang pertama adanya regenerasi yang tidak berjalan atau gap komunikasi antara yang generasi yang terdahulu, yang dulu mendirikan dengan yang sekarang gitu. Nah, ini kelihatan sekali gap komunikasinya, tidak diwariskan nilai-nilai komunitasnya, kemudian sehingga ada pemahaman bahwa mereka tidak memahami siapa komunitasnya. Menurut saya ini juga sangat parah gitu. Seharusnya kan radio komunitas itu berdiri atas komunitas. Nah, kalau dia nggak paham komunitasnya bagaimana gitu. Padahal kan kita tahu sebenarnya kalau komunitas apa sih radio komunitas itu sebenarnya kan. Kalau radio komunitas ini kan adalah sebuah media yang memang dari, oleh, dan untuk komunitas. Jadi sebelum dia berpikir panjang, dia harus memahami itu.
Ya kan bisa dari hobi, walaupun hobi sebenarnya masih ada proses yang lebih panjang untuk ketika dia menjadi radio komunitas juga. Ada juga dari profesi. Mungkin selama ini menganggap bahwa radio komunitas itu ya cocoknya hanya untuk profesi. Kalau petani ya petani, nelayan, jadi gampang gitu nggak mengkategorikannya. Sementara kalau kita lihat di kota ini kan di radio yang saya teliti, kebetulan awal pendiriannya itu adalah untuk mengakomodir komunikasi atau meneruskan silaturahmi masyarakat berlatar belakang budaya yang dia mengalami atau tergusur dari wilayah DKI. Nah, jadi mereka pindah ke wilayah selatan, kemudian mereka mengalami kesulitan bagaimana berkomunikasi, akhirnya dibentuklah ini. Jadi tujuan awalnya sebenarnya adalah untuk itu. Nah masalahnya sekarang pendiri pertamanya sudah tidak ada, sudah tidak ada, sehingga ini ke proses pengelolaan radio komunitas jatuh kepada generasi kedua, gitu ya. Nah generasi kedua ini kan kalau saya anggap kan adalah generasi anak muda sekarang, gitu ya. Tentunya dia melihat bahwa ini kok berbeda banget gitu ya, apa yang diharapkan, apalagi kan sekarang kalau kita lihat kan bahwa radio komunitas ini tuntutannya untuk di wilayah perkotaan sangat tinggi gitu ya. Tapi nanti kita bahas lagi di belakang. Kemudian ada juga teknologi di sekarang ini juga, nanti saya akan bahas di belakang terkait dengan teknologi. Sehingga ketika ini tidak terjadi yang diregenerasi, tidak memahami siapa komunitasnya, kemudian pengaruh teknologi, pembangunan dan segala macam, ini radio komunitas menurut saya menjadi tidak bisa mengakomodir kebutuhan komunitasnya gitu. Malah ada saya nggak tahu nih kalimatnya benar apa tidak, tapi saya menganggap bahwa komunitas dianggap sebagai beban. Bebannya bukan beban bahwa pengelola itu dia harus mengurusi komunitas, tidak gitu ya. Tetapi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh komunitas ini membebani radio komunitas gitu. Nah ini saya tadi juga katakan adanya gap generasi, nanti saya bahas gap generasinya kenapa, kemudian ada persepsi yang berbeda tentang komunitas. Nah ini yang menurut saya sebenarnya bisa didiskusikan, bisa dirembukan bersama, ya namanya juga di media komunitas, mestinya mereka duduk berkumpul rame-rame apa sih yang menjadi concern mereka. Namun sayangnya ini tidak terjadi. Sehingga yang terjadi saat ini menurut saya nilai-nilai komunitas atau nilai-nilai kearifan lokal itu menurun gitu. Partisipasi komunitas menjadi sangat minim. Ketika hal ini terjadi, nah muncullah keinginan untuk berpindah haluan gitu. Yang tadi saya katakan di awal. Nah, ini kita mungkin Mas Mbak semua di sini, Bapak Ibu juga udah tahu ya bahwa latar belakang radio komunitas ini adalah dari media komunitas, badan hukumnya kita tahu ya dari Undang-Undang Nomor 32, kemudian untuk ininya sendiri untuk media komunitasnya di PP Nomor 51 tahun 2005. Ya, di sini kan secara tegas juga radio komunitas itu dinyatakan gitu kan, dioperasikan oleh untuk dan komunitas. Memang belum ada satu definisi khusus kalau saya lihat dari beberapa literatur, cuman ini secara umum pengertiannya seperti ini. Tapi memang kalau kita lihat kekuatan dari media komunitas itu kan sebenarnya adalah di konten-konten lokalnya, kemudian ada partisipasinya, ada dukungan komunitasnya, ada kontrol juga dipegang oleh komunitas. Nah, terkait dengan pengelolaan radio komunitas, saya melihat bahwa kebetulan di dua radio komunitas yang saya teliti, ketokohan menjadi sangat penting, gitu. Ketokohan sangat penting. Mungkin saya bisa share yang di Bandung itu benar-benar baru dimulai saat ini, sementara kalau yang di Depok itu meneruskan apa yang sudah dibangun oleh pendahulunya terlebih dahulu. Jadi ketokohan di sini menurut saya menjadi sangat sangat utama untuk membawa radio ini mau kemana. Jadi ketika komitmen dari tokoh utamanya, tokoh ini kan adalah orang yang menggerakkan, dia yang menjadi peran inti dalam pengelolaan radio komunitas ini akan menjadi sangat alurnya, arahnya akan dikemana, ini semua tergantung dari tokohnya tersebut. Ya, walaupun tetap itu kan dimonitor oleh komunitasnya.
Kemudian kan kalau kita tahu bahwa pengelola radio komunitas ini orang-orang yang sangat berkomitmen, orang-orang yang sangat tahan banting gitu kan ya, orang-orang yang sangat tidak memikirkan dirinya sendiri gitu. Kemudian tidak egois atau memang maunya berbagi gitu kan ya. Nah ini profil yang bagi seorang pengelola radio komunitas. Nah temuannya sebenarnya tadi saya mau bagi ini kalau sistem itu seperti apa, struktur seperti apa, dan kaitannya dengan keuangan itu seperti apa, tapi nggak apa-apa saya jadikan satu saja. Yang pertama yang secara umum kalau kita lihat literatur yang tentang kajian-kajian tentang media komunitas rata-rata kan mengatakan bahwa radio komunitas itu sulit berkembang karena apa gitu, sulit berkembang karena satu masalah perizinan mahal gitu kan. Kalau kita lihat biaya yang dikeluarkan itu ya mungkin kalau saya nggak tahu ya, kalau kita bicara tentang 2 juta, 3 juta ya mungkin kalau buat kita mungkin yang berada di perkotaan tidak terlalu ini, tapi buat teman-teman yang mengelola radio komunitas ketika dia mengandalkan partisipasi dari komunitas, tentunya hal ini menjadi sangat sulit ya, lama, ribet dan sebagainya. Untuk informasi, untuk radio yang saya teliti yang di Depok, mengurus perizinan itu sekitar 14 tahun. Kalau nggak salah dari tahun 2004 dan izinnya baru keluar tahun 2017. Kemudian kalau yang radio komunitas yang di Bandung, mengurus perizinannya dari tahun 2012 dan baru keluar tahun 2020. Sebenarnya gini, kalau saya boleh sharing, radio komunitas yang di Bandung itu, awalnya dia sebenarnya kepengen di swasta, tetapi kita tahu bahwa frekuensi di Jawa Barat khususnya udah sangat penuh, udah nggak bisa, gitu ya. Jadi akhirnya mereka melirik ke komunitas. Saya juga sudah wanti-wanti nih, hati-hati ya, jangan sampai nanti kalau udah dapat izin dan segala macam, udah mulai mikir-mikir melirik ke ini. Tetapi kan itu pun juga akan prosesnya juga akan sangat panjang gitu ya, nggak akan semudah itu ketika sudah mendapatkan izin dari komunitas, kemudian akan berpindah itu juga nggak semudah itu. Kalau yang di Depok itu walaupun di pinggiran, waktu itu saya tanya kendalanya kenapa, di Depok itu lebih kepada proses yang jauh, proses yang lama. Walaupun Depok itu dia berada di pinggiran Jabodetabek, dekat dengan pusat ibu kota, namun untuk ke Bandung, untuk mengurus perizinan, mereka butuh waktu yang lama. Belum lagi mereka, ini kan adalah, tadi saya katakan, pengelola Rakom ini adalah orang-orang yang, jiwa sosialnya tinggi. Kadang-kadang mereka harus meninggalkan pekerjaan, sementara apa yang mereka kejar itu belum tentu selesai dalam 1 atau 2 hari. Gitu. Kemudian masalah administrasi. Kemudian kita tahu lah kalau yang masalah regulasi, banyak sekali yang tidak memihak kepada radio komunitas. Nah, terkait dengan kondisi, saya harus memasukkan unsur pembangunan karena kita tahu di wilayah pinggiran Jakarta, Depok maupun yang di Bandung itu mereka berada di pinggiran, ya di perpinggiran antara kota dan ini ya. Nah, pembangunan ini kan sangat sangat pesat sehingga ini cepat atau lambat dia juga akan merubah pola interaksi, pola pikir masyarakat yang ada di sana gitu. Nah ini saya katakan bahwa masyarakat ini akhirnya memang secara tidak langsung ya sangat terdampak dari pembangunan itu. Kalau saya lihat di wilayah Depok maupun di Bandung sudah ada mall. Jadi kemarin saya tanya gimana kalau partisipasi masyarakatnya, ya sekarang apa Bu? Dia bilang gitu. Apa yang dicari di sini? Semua serba tersedia, gitu. Semua serba tersedia. Jadi ketika orang yang seharusnya mereka yang dulu kalau yang di Depok itu mereka bergabung, kita mengadakan acara dan segala macam, sekarang udah nggak ada. Budaya itu sudah mulai berubah, gitu. Budayanya sudah mulai berubah karena ya tadi, apalagi kalau kita bicara tentang budaya anak muda yang misalnya mereka secara interaksi aja udah malas, semua segala macam dilakukan di rumah gitu ya, di rumah. Jadi ini agak-agak nilai-nilai menurut saya, nilai-nilai untuk yang guyupnya segala macamnya itu sudah sangat kurang. Kemudian ini teknologi. Kalau teknologi ini sebenarnya ini programnya
JRKI ya, yang Trion. Nanti mohon maaf kalau misalnya saya keliru ya, tapi JRKI itu dia mengeluarkan meluncurkan program Trion ya. Trion yang pertama on air, kemudian online, kemudian online. Nah, kalau yang saya menggarisbawahi yang online, yang menggunakan teknologi, yang menggunakan digital, misalnya streaming, podcast, Facebook atau media sosial lainnya. Nah, ini juga menurut saya juga sangat berpengaruh kepada apa ya? Kan masyarakatnya menjadi sangat luas, ya, pendengarnya menjadi sangat luas. Kalau misalnya radio komunitasnya atau misalnya komunitasnya jelas, mungkin tidak akan terlalu berpengaruh. Nah, yang saya pikirkan di sini adalah ketika khalayak pendengar itu sangat luas, kemudian, nah ini kalau di bayangan saya ketika sangat luas, maka ini kan menjadi, kalau kita belajar tentang ekonomi media, mau nggak mau ini kan adalah sesuatu yang potensi untuk bisa dijual gitu, untuk dijual kepada pengiklan. Walaupun sebenarnya radio komunitas tidak boleh beriklan, tetapi ini kan bisa menjadi pemikiran, oh kalau misalnya saya masanya banyak, kemudian saya pindah haluan, saya udah punya masa yang sangat banyak gitu loh. Nah, ini yang menurut saya juga sebenarnya ini perlu kehati-hatian ketika menggunakan teknologi atau dalam siaran komunitasnya. Nah, temuan yang lain adalah ya ini, tidak memahami siapa komunitasnya. Tadi di awal sudah sempat saya katakan. Mereka nggak tahu dari awal gitu. Padahal kalau kita lihat dari geografisnya, dari perizinannya, mestinya sudah sangat jelas. Radio komunitas itu paling nggak kan mereka sudah tahu komunitasnya itu adalah yang 250 KTP itu gitu, paling tidak gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan dia tidak memahami komunitas, yang menurut saya ini adalah satu satu yang tanda-tanda gitu, tanda-tanda bahwa wah ini udah nggak jelas nih akhirnya gitu ya. Ketika dia tidak tahu siapa komunitasnya, maka dia tidak bisa mengakomodir kebutuhan komunitas. Yang menurut saya komunitas dianggap sebagai beban yang tadi saya katakan. Bebannya begini, saya ingin share sebenarnya bahwa beberapa hasil wawancara yang saya temui itu menyatakan bahwa awalnya mereka itu sebenarnya ada kegiatan yang dilakukan di wilayah radio komunitas. Misalnya yang paling umum adalah arisan lah ya, minimal di dua radio ini ada gitu kan. Mereka arisan gitu, arisan ngumpul-ngumpul. Tapi ternyata terus ada juga upaya-upaya penggalangan dana, yang memang di sebagian dari dana itu memang digunakan sebagai untuk membiayai radio komunitas. Nah, pada prosesnya dana itu dipakai untuk kepentingan pribadi yang mengatasnamakan radio komunitas. Atau memang ada kejadian-kejadian, misalnya ini kok jadi banyak yang pacaran gitu misalnya gitu ya. Ada, jadi image radio komunitas menjadi tidak baik. Makanya akhirnya kemudian di dua komunitas ini juga akhirnya menyatakan bahwa ya sudah, mendingan komunitas di luar aja sendiri. Jadi kita nggak ada beban apa-apa. Padahal ketika komunitas dilepas, nah ya ini tadi saya katakan identitas komunitasnya juga jadi hilang gitu kan. Akhirnya dampaknya adalah bahwa konten-konten yang disiarkan melalui radio komunitas itu tidak mencerminkan kebutuhan komunitas itu sendiri gitu, malah kemana-mana. Walaupun sebenarnya memang tetap masih ada karakteristik, misalnya tetap menggunakan bahasa-bahasa di wilayah tersebut gitu, tapi secara isi kontennya juga tidak ada gitu ya. Nah, kemudian ya ada khusus yang di Depok, saya menganggap bahwa adanya regenerasi yang tidak berjalan. Tadi saya katakan bahwa pendirinya sudah tidak ada, kemudian sekarang dikelola oleh generasi kedua. Generasi kedua ini awalnya mungkin tidak terlalu concern terhadap radio komunitas, karena apa sih sebenarnya radio komunitas nggak ada untung-untungnya, ini capek iya malah ngurusin gitu kan ya segala macam lah ya. Tetapi
saya lebih melihatnya bahwa nilai-nilai gitu, nilai-nilai kearifan lokal, nah ini tidak berjalan. Saya menganggap nilai-nilai kearifan lokal ini adalah sebagai landasan dari komunitas. Jadi dari komunitas yang mempunyai ini yang kemudian dia suarakan melalui media. Nah ini tidak berjalan. Sehingga apa yang terjadi? Radio di Depok ini kebetulan relawan-relawannya, dalam artian penyiar-penyiarnya adalah generasi yang lama, yang mereka menganggap bahwa radio komunitas itu adalah sebagai ajang untuk mereka bersilaturahmi, gitu. Ya, jadi buat mereka yang penting saya bisa ngobrol-ngobrol dengan para pendengar yang dulu, yang dulu seperti ini dan segala macam. Nah, sementara bagi pengelola yang saya katakan sebagai generasi yang zaman now menganggap udah nggak bisa kayak gitu sekarang, gitu, ya. Malah ada kecenderungan misalnya membandingkan dengan penyiar-penyiar yang mungkin dari komersil, ya ini kan agak sulit ya kalau kita lihat, padahal kan sebenarnya kita tahu bahwa di radio komunitas secara SDM mungkin mereka juga sangat terbatas, orang-orangnya juga mungkin yang tidak mempunyai pendidikan terkait dengan penyiaran, jadi apa yang mereka lakukan semuanya adalah yang learning by doing, ya, sehingga muncul ini, mungkin saya agak lompat ke yang persepsi tentang komunitas ini. Jadi masing-masing berbeda gitu akhirnya, masing-masing berbeda karena apa? Komunitas yang generasi lampau itu menganggap bahwa radio komunitas ya udah buat hiburan aja, buat senang-senang dan segala macam. Sementara yang di generasi sekarang tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga harus bagaimana menyiarkan informasi-informasi dan segala macam. Nah ini yang menurut saya agak sedikit tidak terjadi di radio yang saya teliti gitu ya, sehingga akhirnya nilai-nilai kearifan lokalnya menurut saya turun ya, dan nah ini juga sangat yang poin K ini juga menurut saya juga menjadi hal yang sangat tinggi. Jadi partisipasi dan dukungan komunitas akhirnya menjadi minim, termasuk pendanaan yang berasal dari komunitas. Kita tahu kan sebenarnya kalau dana dari komunitas itu kan sebenarnya misalnya dari partisipasi komunitasnya, sumbangan dari pengelola, atau sumbangan dari lembaga-lembaga, atau dari manapun yang sifatnya tidak mengikat. Nah, di dua radio yang saya teliti, semuanya full adalah dari pengelola. Gitu. Pengelola yang harus pontang-panting mencari sumber pendanaan ini. Nah, saya melihat mereka mendapatkan dana dari ILM, mereka mendapatkan dana dari kerjasama dengan pemerintahan misalnya ya. Yang kalau sekarang nih kebetulan kan lagi, kalau nggak salah di Bandung sedang ada penandatanganan MOU ya antara BKKBN dengan jaringan radio komunitas di Bandung. Saya sebenarnya diajak cuman nggak bisa. Dari sana pendanaannya. Nah, ketika saya melihat pendanaan itu berasal hanya dari satu tempat misalnya, dari dia menganggap bahwa yang ini lebih menguntungkan saya, ya sudah kita fokus ke sana aja gitu. Itu aja yang kita garap. Jadi komunitasnya tidak akan kita garap gitu. Nah, ini kan persepsi yang menurut saya juga bahaya gitu kan. Memang sebenarnya kalau kita lihat dana yang didapat dari pemerintahan itu kan juga adalah bentuk dari partisipasi ya, dari uang pajak yang dikeluarkan dari rakyat masuk ke negara kemudian dikembalikan lagi. Tetapi yang di sini saya melihatnya bahwa itu tidak dilihat sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat komunitas. Ya, masyarakat komunitasnya harus benar-benar yang memang dari mereka memberikan dalam bentuk misalnya ya sumbangan gitu ya, kalau saya melihatnya mungkin sumbangan gitu. Nah ini menjadi PR juga gitu menurut saya. Kemudian, nah dari situ semua akhirnya kemarin muncullah statement itu, ya bukan statement ya, ada pemikiran bahwa ya kami lebih baik sudah mulai memikirkan, memang tidak dalam waktu dekat, tapi mulai memikirkan bahwa akan berpindah haluan gitu ya. Nah ini kan
yang tadi saya ceritakan gitu, penggunaan teknologi misalnya penggunaan digital gitu ya, menggunakan streaming emang paling banyak. Ketika streaming sekarang saya anggap misalnya ketika streaming dia bisa digunakan untuk menjembatani jarak yang sangat jauh. Waktu itu kan kalau nggak salah waktu saya ikut webinar itu radio yang di Rakom yang di Sulawesi kebetulan mereka cerita bahwa kami menggunakan streaming untuk mendekatkan warganya yang pindah jauh untuk mengetahui daerah asalnya. Jadi kan mereka masih tahu bahwa ini loh, ini komunitas saya sepertinya. Jadi dia pengen tahu. Nah, tapi kalau misalnya dari pengelola sendiri tidak bisa memahami siapa komunitasnya dan dia memanfaatkan teknologi itu dia untuk apa? Untuk menurut saya untuk alasan gitu ya, alasan bahwa mereka akan pindah ke tempat yang bukan komunitas ya, ini ya menurut saya merupakan kegagalan. Tapi kegagalan tidak semata-mata disalahkan, semata-mata tidak terjadi karena pengelola yang tidak bisa, tetapi karena memang tekanan-tekanan yang tadi saya sebutkan itu menyebabkan mau tidak mau mereka harus mulai memikirkan alternatif yang lain gitu. Nah, dari sini saya bisa sedikit memberikan ini bahwa ya pembangunan ini akhirnya juga implikasinya menjadi sangat besar gitu ya terhadap nilai-nilai sosial yang tadinya saya katakan bahwa komunitas tadinya itu ada erat, mereka sering kumpul, akhirnya sekarang menjadi individual. Semangat komunitas yang dulu pernah terjalin antara pendiri radio terdahulu ini menurut saya kurang sejalan dengan proses regenerasi kepada pengelola radio yang lebih muda. Kalau di disertasi saya berusaha menggabungkan ini dengan consciousness raising communication. Jadi di situ ada tahapannya, antara lain adalah awareness, respect, content, ya, terus ada integrasi, kemudian ada empowerment, kemudian ada praksis, kemudian ada transformasi. Ini semua jadinya hanya tinggal kenangan aja gitu, hanya tinggal kenangan. Paling cuma hanya satu yang mereka bisa jalankan kaitannya dengan empowerment. Tapi terkait dengan awareness, terkait dengan respect, mereka cuma bilang, oh dulu lebih bagus lagi komunitasnya daripada sekarang gitu. Lah itu kan sayang gitu. Dulu udah pernah bagus, kenapa kalau sekarang dianggap menurun? Ini kan berarti ada sesuatu yang tidak berjalan antara komunikasi yang terjadi di antara komunitas dengan pengelolanya gitu. Nah, yang kedua, saya melihat adanya ketidaksepakatan harapan dengan kenyataan antara anggota komunitas terdahulu yang masih menginginkan pola materi kegiatan yang lama dengan program materi siaran radio komunitas yang sekarang. Nah, ini bisa terlihat. Jadi kalau kita lihat tadi saya katakan relawan-relawan yang ada di Depok kebetulan itu adalah relawan-relawan yang sudah tua penyiarnya. Ya nggak tua banget lah, tapi paling nggak sudah seumuran saya lah, sudah berumur gitu kan ya. Nah, ini mereka pengennya seperti itu gitu. Mereka pengennya bahwa oh ini adalah hiburan dan segala macam, tetapi ini berbeda banget dengan yang dilakukan. Adanya tuntutan dari pengelola yang mengatakan ayo dong profesional dong, ketika kamu sudah punya jadwal siaran sedapat mungkin dipenuhi gitu loh ya, sedapat mungkin dipenuhi. Pada kenyataannya relawan-relawan ini kan dihadapkan pada permasalahan ekonomi gitu. Permasalahan ekonomi apa, mereka kalau boleh saya katakan mereka bukan orang-orang yang punya pekerjaan tetap ya, jadi mereka bekerjanya informal. Jadi ketika hari itu mereka ada panggilan kerja ya mereka pergi gitu, mereka pergi untuk bekerja, dia tinggalkan programnya gitu kan. Nah ini yang juga menjadi sumber permasalahan. Satu lagi misalnya relawan penyiar radio komunitas maunya dia yang analog, maunya yang FM. Jadi ketika siaran FM-nya berhenti karena misalnya towernya kesamber petir gitu, ketika terus digantikan ke streaming, mereka nggak mau karena streaming itu sifatnya satu arah, benar-benar nggak ada interaksi. Sementara kalau yang melalui FM mereka bisa berkomunikasi dengan anggota komunitas yang lainnya. Nah yang ketiga ini adanya tekanan keuangan gitu ya, bahwa saya tidak bisa menyalahkan bahwa pengelola radio komunitas mereka mengatakan gitu,
komunitas mikirin nggak masalah keuangan kita, enggak kan gitu kan. Mereka yang mentang-panting memang akhirnya gitu membiayai. Karena kan kalau kita lihat ya semakin ke perkotaan biaya yang dikeluarkan juga semakin banyak gitu kan ya. Misalnya listrik aja kalau nggak salah yang di Depok ini 1,5 juta gitu kan. Jadi ya banyak gitu. Nah ini yang sebenarnya menurut saya ini bisa dicarikan jalan keluarnya gitu ya. Nah terus nah ini yang tadi dari pemaparan saya bahwa pengelola radio ini terutama yang di perkotaan mereka diharapkan sebenarnya bagian ini melengkapi dari penelitian yang dilakukan oleh tadi siapa namanya? Yang dilakukan oleh tadi Arya dan Kasyap. Arya dan Kasyap ini kebetulan dia meneliti tentang fungsi radio komunitas, tapi dia melihatnya bahwa radio komunitas itu akan dipengaruhi oleh 3 aspek. 3 aspeknya itu adalah organisasi, masyarakat, dan peran yang dimainkan oleh pengelola. Tetapi kalau saya melihatnya saya melihat bahwa faktor finansial atau keuangan ini menjadi sangat penting gitu ya. Dan finansial ini memang tidak bisa dilepaskan dari struktur dari sistem, sehingga pengelolaan yang terjadi di radio komunitas juga menjadi harus berpikir pengelola radio komunitas harus berpikir lebih keras untuk bagaimana mempertahankan keberadaannya gitu. Jadi saya melihatnya di sini bahwa perlu bagi pengelola radio untuk melakukan survei survei gitu. Saya agak surprise juga bahwa radio komunitas kemudian yang 2 saya teliti ini tidak pernah melakukan survei terhadap acaranya, survei tentang keberadaan radionya, profil komunitasnya mereka nggak tahu gitu. Jadi ya ini ujung-ujungnya adalah kesulitan mereka untuk menentukan konten dan bagaimana mereka berstrategi, dan mungkin harus dilibatkan dari kalangan akademisi. Kemarin saya juga udah sempat ngobrol dengan Kang Adi dari KJRK Jabar bahwa kalau di radionya mereka, kebetulan radio Kang Adi itu kan juga adanya di tengah kota gitu ya. Mereka kalau ada mahasiswa datang mau minta penelitian gitu, dimanfaatkan dulu gitu. Nah ini menurut saya ini juga perlu gitu. Dan untuk yang di Depok kemudian saat ini sedang saya kerjakan untuk mengetahui profil demografi dari pendengarnya. Mudah-mudahan masih bisa atau saya harapannya sih mereka udah nggak mikirin untuk pindah haluan, tetap aja di situ potensimu tuh besar banget gitu, potensinya besar banget. Orang warga komunitasnya juga kesadarannya juga masih tinggi kok gitu, bahwa mereka harus begini. Nah ini menurut saya belum terakomodir oleh pengelola radio komunitas gitu. Kemudian mendudukkan kembali Rakom sesuai dengan visi misinya ya, melibatkan kembali anggota komunitas secara berkala ya untuk berdiskusi. Tahu saya kalau yang di Bandung itu hampir tiap malam mereka berdiskusi informal ya. Tapi kalau yang di yang di Depok itu mungkin udah agak lama ya, mereka udah nggak pernah gitu ya. Nah ini harus didudukkan kembali, mereka harus sama-sama lah membuang ego masing-masing, yang tua juga menyesuaikan, yang muda juga menyesuaikan gitu ya. Kemudian menghidupkan kembali nilai-nilai komunitas ya melalui radio komunitas sebagai wadah diskusi warga, program-program yang mengakomodir kebutuhan warga komunitas di sekitar situ gitu. Karena saya lihat kok program-programnya yang jauh-jauh gitu, dan ngapain jauh-jauh, yang dekat-dekat aja, yang dekat-dekat misalnya apa sih isu-isu lingkungan di sekitarmu, bagaimana tentang pelestarian alam, toh komunitasnya juga sudah ada sebenarnya, komunitas yang anak muda yang untuk lingkungan alam tuh ada sebenarnya. Nah itu aja dipenuhi, walaupun mungkin tidak banyak, tetapi porsi itu misalnya 10-20% menurut saya itu harus dihidupkan lagi gitu. Jadi supaya warga itu juga saling
saling tahu wilayahnya masing-masing gitu. Nah kemudian nanti sekalian ya membuat dan membangun program-program berbasis komunitas gitu. Dengan harapan ketika ini dibangun lagi bisa merekatkan kebersamaan antara sesama anggota komunitas sehingga komunitas pun bisa mensupport yang tadinya saya katakan partisipasinya rendah, yang tadi saya katakan juga misalnya minim. Nah ini bisa minim dukungan, ini bisa ditingkatkan kembali. Kemudian mempertahankan posisi radio komunitas ini bukannya hal yang sangat mudah ya. Justru ini menjadi tantangan bagi pengelola komunitas, terutama untuk radio komunitas yang berada di wilayah perkotaan. Kita tahu yang tadi pembangunan sangat luar biasa, mall banyak, apapun yang kita butuhkan ada gitu. Kalau beda dengan yang di Cisewu, ya kebetulan saya sempat datang ke Cisewu itu cuma satu-satunya radio di sana. Jadi jadi guyup banget kalau saya ngelihat, dan profil radio komunitas itu saya bisa yang ide bagaimana radio itu mengambil alih peran pemerintah gitu ya, dalam kaitannya menjadi sekolah gitu ya. Karena di Depok ini kalau saya lihat, di Depok ini orang tua terutama dalam COVID ini mereka sangat komplain, kan mereka nggak banyak punya teknologi, nggak banyak punya laptop, punya HP aja miskin kuota gitu. Nah, kalau menurut saya kalau misalnya ini kerjasama saja, ini bisa dilihat sebagai sebuah potensi untuk menyiarkan sekolah, materi-materi sekolah gitu kan, wah ini luar biasa gitu. Ya nggak bisa kita menunggu satu pihak bergerak, tapi semuanya harus bergerak, baik komunitasnya, baik misalnya sekolahnya, baik juga pengelolanya. Sehingga kalau semuanya bergerak, wah ini ya akhirnya menjadi satu kekuatan gitu, satu kekuatan bagi keberadaan radio komunitas itu sendiri. Kemudian tetap harus menghargai keberadaan, mengakomodir kebutuhan warga komunitas, walaupun mungkin komunitas dianggap tidak menguntungkan secara materi, ya. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya dukungan komunitas itu ya rata-rata lebih kepada barang, tidak kepada uang. Padahal kita tahu bahwa mengelola radio komunitas yang dibutuhkan mungkin tidak hanya barang, tapi ya dana gitu ya. Dan ini kalau saya ambil dari bukunya Mas Anton gitu kan, bahwa ya kalau untuk ini harus mengembangkan jaringan yang dimiliki gitu ya, tentu terutama kaitannya dengan proses regenerasi gitu ya, regenerasinya melalui proses kaderisasi. Karena dan kita tetap nggak bisa menganggap bahwa potensi komunitas nggak ada, padahal sebenarnya warga komunitas gitu ya untuk menjadi penyiar misalnya itu nggak ada. Padahal sebenarnya kalau misalnya bisa diberikan pelatihan-pelatihan, pemberdayaan itu ini juga akan menjadi sangat bagus gitu menurut saya. Oke, itu saja Mas Bayu presentasi saya. Yuk, Mas Bayu. Ya, ya Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Menarik ya, artinya Mbak Nana atau Mbak Diana ini menghadirkan realita ini, fakta lapangan setidaknya di 2 radio komunitas di perkotaan. Saya tidak terlalu memahami radio komunitas, tetapi ini juga tantangan ketika kita saat itu mengawal undang-undang penyiaran, ada kecenderungan DPR menghapus lembaga penyiaran komunitas gitu ya, karena dianggap nggak ada kok gitu. Nah ini saya kira kita perlu menjawab itu bahwa bagaimana relevansi atau eksistensi radio komunitas ke depannya. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang muncul di chat, tapi nanti juga ada Mas Bowo tadi dari awal, kemudian Mas Sinam juga yang dari teman-teman JLKI bisa menambahkan. Tapi saya akan masuk dulu ke pertanyaan di chat yang ada 2 pertanyaannya. Yang satu dari Pak Sunu soal apakah Mbak Diana tahu radio komunitas yang ada di Depok atau mungkin di Cinere tepatnya. Oke. Lalu yang Mas Ignatius Haryanto
Saya mau tanya, dengan kondisi Rakom di perkotaan yang demikian, mungkinkah Rakom ini turut berperan dalam pembelajaran jarak jauh? Nah, ini tadi sudah disebutkan ya, dan di grup WA KNRP Mas Inam juga pernah membagikan ini. Jadi memang ini mungkin peluang. Tapi silakan mungkin Mbak Diana menanggapi dua pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Mas Sunu. Kalau yang di Depok itu ada di wilayah Cinangka, Mas. Kebetulan saya di sana penelitiannya, saya juga jadi penyiar di sana. Itu di frekuensi 107,8 FM, gitu. Satu lagi, ini kalau kita bicara tentang radio yang berizin ya, Mas ya. Yep. Nah, kalau radio, kemudian ada satu lagi yang dalam proses, kalau nggak salah yang basicnya adalah hobi. Kalau ada yang suka lewat Depok itu ada cemerlang yang dia untuk foto. Nah, pemiliknya dia salah satunya. Nah, ini kalau nggak salah informasinya kemarin lagi diurus perizinannya. Saya nggak tahu kapan mulai mereka mendapatkan izin. Tapi yang pasti kalau radio gelapnya banyak banget. Dan sebenarnya di frekuensinya radio yang 107,8 ini, radio Dapur Remaja, itu juga sering bocor gitu, masuk dari mana-mana gitu. Nah, ini yang buat dia menjadi kendala juga. Nah, untuk informasi, kemudian radio komunitas yang Dapur Remaja saat ini sekarang juga sifatnya masih banyak streaming karena mereka sedang membangun satu studio baru gitu ya. Jadi yang frekuensi yang menggunakan analognya, FM-nya lagi tidak berjalan. Nah, ini yang tadi juga saya sempat katakan bahwa ini ada terjadi yang tadi saya katakan bahwa relawan di radio ini rata-rata adalah yang relawan yang dulu gitu. Jadi mereka lebih senang bersiaran di radio yang sifatnya interaktif, yang kalau tadi yang saya katakan kalau yang streaming dan segala macam itu sifatnya satu arah. Nah, mereka nggak suka gitu. Padahal menurut pengelola ya mestinya ada nggak ada ya tetap aja siaran, tapi tidak dilakukan. Nah, ini menurut saya juga lucu ketika kemarin mendengarkan waktu mereka berdiskusi, itu lucu banget gitu. Ya nggak enak dan segala macam gitu ya. Tapi ya nggak tahu deh nanti ini gimana ceritanya, karena kemarin masih dalam taraf diskusi seperti itu. Itu Pak Sunu. Ya, makasih Mbak. Ya, kemudian dari Mas Ignatius Haryanto, ya Mas, ini kemarin juga sempat dibahas sama Mas Inam, mungkin nanti Mas Inam juga bisa menambahkan. Saya juga kemarin sempat wow banget sama radio yang di Pekalongan itu, kalau nggak salah namanya Kejarakom. Kejarakom itu siaran kelas belajar melalui radio komunitas gitu ya Mas Inam kalau nggak salah ya. Tapi itu keren banget konsepnya karena mereka tahu ada masalah yang dihadapi oleh anak-anak SD kalau tidak salah. Anak-anak SD itu mereka mengalami itu karena lebih kepada sarana dan prasarananya yang nggak ada. Mereka nggak punya laptop, mereka punya HP tapi jaringannya nggak benar gitu, nggak. Jadi untuk pembelajaran mereka juga terhambat gitu. Akhirnya yang mereka lakukan itu menurut saya sangat luar biasa keren gitu ya. Jadi memanfaatkan radio mungkin sama kayak yang dilakukan oleh TVRI ya, mungkin nggak banyak waktunya, tetapi jam-jam tertentu tuh mereka bersiaran gitu terkait dengan itu. Jadi, terkait kalau di Depok, saya kemarin juga sempat mengemukakan hal ini dengan teman-teman di Rakom. Coba deh dilihat kemungkinan seperti ini. Karena kebetulan di Depok itu kalau kita lihat di Facebook gitu ya, di Facebook itu ada satu media yang isinya banyak banget orang-orang Depok, namanya Info Depok. Itu di situ banyak sekali menceritakan tentang keluhan-keluhan yang hampir sama dengan yang dialami di wilayah Pekalongan tadi gitu. Dan menurut saya ini sebenarnya bisa diambil dimanfaatkan oleh Rakom itu. Mereka bekerja sama, toh materi juga kalau nggak salah kemarin juga bisa kok dibuat kerjasama dengan Kementerian Pendidikan gitu kalau nggak salah. Ya mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi bisa lah disediakan 1-2 jam untuk melakukan pembelajaran seperti ini gitu.
sifatnya juga mungkin lebih kepada masih pemberian materi, ya mungkin nggak bisa yang interaktif itu mungkin nggak bisa juga gitu ya Mas ya. Tapi kalau nggak salah guru-gurunya itu dipanggil atau dibuat menjadi sebuah rekaman, kemudian disiarkan melalui radio komunitas. Itu Mas. Mungkin Mas Yuna mau nambahin nggak Mas? Ya, Mas Sinam gimana? Silakan menambahkan itu pertanyaan Mas Kungkum, syarat-syarat radio komunitas untuk bisa terlibat dalam pembelajaran. Monggo, Mas. Terima kasih. Saya sebenarnya mau nyimak dulu tadi. Ya kalau terkait dengan pembelajaran jarak jauh, ya yang sudah kalau JRKI memang modelnya begini karena memang radio komunitas itu banyak dan tidak mungkin kemudian JRKI bisa mendorong semua gitu. Kalau memang ada satu yang punya inisiatif bagus, kemudian kita dorong, terus kemudian kita coba perkuat dengan diskusi-diskusi tentunya, karena kemudian kita juga nggak bisa ke Pekalongan. Kejarakom itu dilakukan di radio komunitas PPKFM Seragi namanya di Pekalongan. Terus kemudian, tapi ya, kalau mau pembelajaran jarak jauh sebenarnya juga bagaimana Rakom tidak bisa sendiri sih. Yang sebenarnya kuncinya ada di sekolahannya justru gitu. Karena kemudian kalau radio komunitas kan medium kan. Nah terus kalau sekolahnya mau misalnya di pengalaman di Seragi itu menarik karena Pak Kepala sekolahnya kemudian mau berdiskusi dengan Mas Narto selaku pengelola, kemudian dirancang kira-kira model pembelajarannya seperti apa. Yang menarik ya sebenarnya tidak murni hanya siaran dari radio kemudian didengarkan, tapi kemudian juga ada beberapa guru yang ngumpul murid 5 orang diskusi. Karena kemudian juga sekarang tidak semua orang punya radio, mendengarkannya bisa bareng-bareng, misalnya ada 5 orang di rumah siapa diskusi. Nah itu yang model di Pekalongan. Kuncinya tadi di sekolah, karena kemudian yang memang punya kemampuan mengajar ya guru-gurunya. Nah kalau JRKI kemarin sempat diskusi dengan Kemendikbud di Pak Eka itu di posisinya ada di Pusdatin. Memang ada pengembangan radio, jadi ada produk-produk dari Kemendikbud yang bisa disiarkan. Tapi sebenarnya yang kami dorong bagaimana kemudian sekolah yang ada di sana bisa menggunakan radio. Nah, kuncinya ada di sekolah tadi, dan kemudian kalau pada waktu siaran sih saya kira beberapa radio komunitas, terutama yang di kampung, yang di desa ya, mereka itu kan aktif siaran untuk komunitas itu kan sore sampai malam. Jadi dari sisi waktu itu sangat mudah dipakai untuk karena rata-rata jam sekolah itu radio tidak siaran, mereka bersiaran sore. Nah itu bisa dimanfaatkan sekolah untuk bersiaran. Itu sih Mas Bayu, Mbak Nana. Ya, Mas Sinam. Baik, terima kasih Mas Sinam, Mbak Diana. Mbak, itu ada beberapa lagi itu di chat, mungkin Mbak. Saya mengundang Mbak Eni deh ngomong nih soal radio komunitas. Saya kira kan lebih enak disampaikan langsung nih pertanyaannya ini. Asik. Mbak Eni ini salah satu bukunya yang saya acu dari pertama kali saya mengenal radio komunitas. Jadi potret ideal radio komunitas juga saya temukan di bukunya Mbak Eni. Iya, terima kasih Mbak Diana, Mbak Nana. Saya pikir kalau melihat mendengar cerita Mbak Nana, memang masalahnya nggak banyak berubah ya, nggak beranjak banyak gitu ya dari yang waktu itu saya temukan ya. Jadi yaitu pertama masalah regulasi, kedua masalah aktor ya, aktor yang karena ternyata di komunitas itu harus ada aktor betul. Kalau tidak ada aktor yang punya inisiatif, tidak akan pernah media komunitas itu berjalan ya. Jadi aktor itu harus ada, baik aktor intelektual
kalau yang saya lihat dulu aktor teknis ya. Jadi harus ada aktor intelektual yang memikirkan konten dan aktor yang memikirkan teknis. Dan ini juga ternyata tidak mudah. Kenapa saya pikir butuh aktor intelektual? Jadi kelihatannya memang saya nggak tahu apakah akhirnya kita memang harus punya apa ya, punya diskusi untuk para para pemerhati media Rakom ini untuk membantu berkaitan dengan isu. Karena dari pengalaman saya yang saya lihat juga, kenapa kemudian akhirnya berhenti dan menghilang? Karena kalau mengandalkan teknis itu nggak akan bersaing dengan media-media lain. Apa yang saya katakan dengan intelektual itu adalah orang yang punya inisiatif untuk menciptakan entah itu program, entah itu relasi, entah itu sistem, supaya si Rakomnya ini memang betul-betul menjadi Rakom yang artinya diketahui dan dibutuhkan oleh komunitas. Karena dulu masalah yang saya juga adalah bahwa pertanyaannya adalah apakah ketika Rakom itu tidak dibutuhkan oleh komunitasnya, dia layak ada, kan gitu. Ya artinya karena ada yang berpendapat bahwa ya Rakom itu harus dibutuhkan komunitasnya karena dia harus berasal dari komunitas. Tapi permasalahannya kita juga tidak punya mekanisme dalam isu komunikasi, bahkan dalam isu komunikasi di kajian media hampir tidak ada misalnya yang menginsert atau tidak banyak mungkin yang menginsert tentang isu radio komunitas dalam ilmu, dalam kajian komunikasi atau media ya, sehingga keberadaan radio komunitas sendiri tidak disadari oleh masyarakat. Sebenarnya banyak sarjana komunikasi atau ahli-ahli komprak. Orang yang belajar komunikasi pun tidak begitu familiar dengan masalah Rakom. Jadi buat saya nggak tahu kalau masalahnya masih, karena masalahnya tetap itu, izin, aktor, kemudian juga relasi dengan komunitas, dan akhirnya keuangan. Karena relasi komunitas tidak ada, keuangan akhirnya ini. Jadi buat saya ini mungkin buat Mas Sinan saya nggak tahu, barangkali memang kita harus bicara, ini bukan, saya pikir masalahnya kayaknya tidak bisa dihandle oleh masing-masing komunitas juga. Kalau kita mau memperbesar meningkatkan gerakan komunitas, kayaknya mungkin harus ada semacam pewacanaan nasional tentang Rakom gitu, sehingga level-levelnya bisa dari yang masyarakat. Mungkin relawan juga kan sekarang juga mahasiswa, apakah saya juga berpikir sebetulnya mungkin relawan mahasiswa juga mau kali kalau dia paham tentang pentingnya Rakom, jadi relawan di Rakom misalnya ya. Misalnya, nah itu yang saya juga pikir, dan karena kan memang Rakom ini kan harus tidak komersial, tidak bisa juga profesional dan sebagainya. Jadi memang kelihatannya kita punya PR besar untuk kemudian memikirkan secara makro bagaimana kita kembali mewacanakan Rakom pada mungkin seluruh kajian prodi komunikasi di persuasi untuk bisa memasukkan isu ini ke dalam ininya ya. Karena saya juga sekarang saya beranjak ke media lokal saja ternyata juga bukannya alumni ini juga. Nah itu yang sebenarnya kan tuh. Ini banyak di sana. Ya, jadi itu juga masalah ya, media lokal saja kita punya. Tapi saya pikir ini buat Rakom karena antusiasnya sudah ada, dan saya juga nggak tahu sekarang yang berizin berapa ya, karena masalah perizinan juga menentukan bagaimana kerjasama bisa dilakukan dan sebagainya. Jadi buat saya kelihatannya Mas Sinam dan teman-teman kelihatannya memang akhirnya kita tidak bisa membiarkan para Rakom ini sendiri-sendiri ya. Ya kecuali kalau kita memang prinsipnya kalau nggak dibutuhkan yang sudah selesai. Tapi kelihatannya harus ada, kalau menurut saya sih harus ada pewacanaan kembali tentang Rakom sehingga orang yang bisa terlibat gitu loh. Ya. Karena kalau tidak akhirnya nggak ada, mahasiswa juga jarang pernah, hampir saya lupa bahwa mahasiswa pun hampir tidak jarang yang misalnya tertarik untuk melakukan riset tentang Rakom di S1 misalnya ya. Jadi artinya bahwa kepedulian ini mungkin bisa dibangun dulu supaya
akhirnya apa itu Rakom itu kemudian bisa banyak lebih karena kalau Rakom itu nggak dipahami oleh masyarakat atau komunitas, maka dia tidak bisa hadir gitu. Karena kuncinya di sana. Kita tidak sepakat kan dengan dulu misalnya Bank Dunia menginisiasi berdirinya Rakom, akhirnya jadi masalah juga. Banyak orang yang nggak setuju karena akhirnya sustainable-nya tidak terjadi, ya, keberlangsungannya tidak bisa dipertahankan karena memang terlalu banyak intervensi dari luar misalnya. Jadi tapi untuk bisa membangkitkan internal kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Rakom memang harus dibangun sepertinya. Itu yang saya lihat masih sangat kurang. Itu saja sih. Saya jadi diingatkan dengan masalah-masalah yang memang akhirnya tidak selesai ya. Saya sedih juga, angkringan itu sangat bagus dulu ya, tapi akhirnya karena masalah teknik, masalah kehilangan aktor intelektualnya, kemudian juga masyarakatnya dianggap juga tidak sudah berubah dan sebagainya. Padahal menurut saya kebutuhan komunitas, seharusnya kan walaupun masyarakatnya berubah, kebutuhan komunitas tetap ada. Tapi yang ini kemudian tidak ditemukan bagaimana kemudian mengembangkan relasi komunitas, relasi radio komunitas dengan komunitasnya terkait dengan kebutuhan komunitas. Itu yang menurut saya mungkin penting. Dan pernah ada ide juga sih di sebuah tempat ada Rakom yang kemudian apakah itu ada aktivisnya yang bisa menginsert dana Rakom itu masuk ke dana desa misalnya. Itu juga ada ide begitu. Saya nggak tahu kalau itu juga menjadi ide. Kalau nggak salah, saya pernah di Jawa Barat, waktu itu ada diskusi di gubernuran, ada yang melakukan seperti itu. Ya. Jadi dia memasukkan dana Rakom itu ke desa, dana desa. Nah ini juga ini apa sih? Ini hal-hal yang mungkin kita bisa pikirkan juga ya, karena itu kan kewajiban negara juga sebetulnya. Bagaimana masyarakat menerima informasi yang mereka butuhkan. Itu saja, terima kasih. Selamat berjuang buat Mbak Nana. Ini hari Senin ceritanya saya mau ujian pas lagi diskusi, jadi saya ini butuh masukan banget. Tapi saya boleh tambahin ya Mbak Eni ya. Kemarin waktu yang saya ikut sama webinarnya JRKI itu, kalau nggak salah LPK itu per Juni 2020 itu untuk radio yang sudah berizin tuh 204. Ya Mas ya, kalau nggak salah 204 se-Indonesia ya, televisi 17. Kemudian kalau di Jabar sendiri, yang berizin itu hanya 27, baru 27, sedangkan yang mengajukan itu adalah 112. Waktu saya sempat dengan Kang Dadan, waktu saya wawancara, rata-rata radio komunitas itu gagalnya ya, itu tadi di perizinan itu, mereka nggak punya SDM satu. Bayangin orang yang, terutama ini buat yang di pedesaan gitu, mereka nggak paham soal SDM-nya, nggak ngerti gitu, nggak ngerti bagaimana caranya, terus sudah jauh-jauh mereka nggak membawa hasil. Belum lagi soal misalnya bahwa ini kan harus ada izin notaris, izin pendirian ya dari notaris, itu kan juga biaya lagi kalau nggak salah ya. Kemudian kalaulah sekarang ada online ya kan, barusan ini juga ada online, tapi online mereka sarana prasarananya nggak ada. Jangankan berpikir yang di desa, yang di kota aja. Waktu itu saya sempat membantu, terutama yang di Bandung saya sempat membantu perizinannya gitu. Mereka untuk menggunakan komputer itu nggak paham gitu. Saya bisa ngebayangin yang di daerah gitu. Jadi waktu itu saya ikut bantu bagaimana cara mengurus IPP dan segala macam tuh ya. Memang akhirnya juga sampai waktu itu antara di sistemnya pun sendiri nggak nyambung. Akhirnya kami harus datang ke Kominfo untuk mengurus itu karena deadline-nya juga sudah sangat dekat. Tetapi yang ingin saya tambahkan di sini tadi Mbak Eri bilang masalah aktor yang saya harus menceritakan juga. Kalau yang di Bandung itu kebetulan tokohnya punya pekerjaan sehingga Rakom itu dianggap sebagai hobi, dianggap sebagai sarana memang untuk mengumpulkan para komunitas seni dan budaya di Bandung. Jadi duit nggak jadi tanda kutip tidak terlalu jadi masalah buat si pengelola ini, karena mereka beranggapan bahwa ya sudah duit yang masuk dari donasi-donasi yang ada dia putarkan lagi untuk operasional untuk Rakom tersebut. Nah, tetapi yang di Depok ini saya melihatnya saya juga takut agak salah ini ya, tapi saya menganggap bahwa kalau yang di Depok itu justru malah Rakom ini
iya mungkin ada sebagian untuk ke pribadi gitu ya, untuk ke pribadi maksudnya dalam artian kalau yang tadi dia kerja udah punya duit, kalau ini dia justru mencari duit melalui media ini gitu. Nah ini kan jadi agak sulit ya ketika yang tadi saya katakan, ketika komunitasnya tidak bisa memberikan sesuatu benefit menurut saya akhirnya mencari alternatif lain. Padahal sebenarnya pemasukan yang didapat dari radio komunitas yang menurut saya cukup besar. Walaupun yang di perkotaan tidak mendapatkan dana desa ya, tetapi cukup besar. Dari informasi yang saya terima cukup besar sebenarnya untuk membiayai operasional radio komunitas tiap bulannya itu besar gitu. Tapi kenapa justru yang besar ini menurut saya tidak. Lah kan dia mendapatkan dana yang besar itu karena dia dianggap sebagai radio komunitas gitu loh. Tapi kok itu tidak dibalikan ke sana. Kemarin waktu FGD saya sempat dengan komunitas yang mereka walaupun mereka menganggap bahwa mereka tidak mengenal komunitasnya, tetapi ada dua komunitas yang menurut saya cukup sebagai landasan mereka waktu saat mereka membuat radio komunitas. Yang pertama adalah radio komunitas yang jadul, saya anggap orang-orang jadul yang sudah lama itu. Yang kedua adalah komunitas anak muda yang bergerak di bidang sosial lingkungan tadi. Anak muda ini mempunyai program, kebetulan radio yang di Depok ini dia berada di wilayah Cinangka yang berdekatan dengan Kali Pesanggerahan. Nah, Kali Pesanggerahan itu mereka anak muda ini sangat concern karena banyaknya pembangunan di sana, banyaknya pembangunan rumah sehingga dasnya itu menjadi tidak jelas. Mereka bikin advokasi, mereka menyurati developer dan segala macam untuk supaya tidak melakukan ini. Dan malah kemarin di FGD mereka mengatakan mereka butuh Rahkom itu siapa tahu bisa menjadi green radio. Itu saya senang banget ketika itu muncul gitu. Berarti kan kesadaran kritis mereka muncul gitu loh. Oh iya, sebenarnya pengelola ini kan ya tinggal diakomodir aja. Dia tinggal diakomodir dengan menyediakan satu program khusus misalnya seminggu sekali gitu kan, seminggu sekali ceritalah tentang lingkungan di sana gitu. Tetapi kemarin kayaknya masih belum menemukan titik temu gitu, padahal ya itu yang tadi saya katakan potensinya gede kalau ini bisa dimanfaatkan malah akan sangat bagus. Jadi justru malah yang ada kepikiran bahwa dipisahkan ini komunitasnya sendiri supaya nanti misalnya bisa mendapatkan pendanaan yang secara terpisah tidak tergabung di dalam pengelolaan radio komunitas. Nah ini yang menurut saya kurang saya nggak tahu, saya mesti bilang tidak ditangkap oleh pengelola atau memang ya itu tadi nggak ada hasilnya misalnya seperti itu gitu. Mas Anton mau nambahin nggak Mas Anton atau Mas Inam boleh? Ya, masalah perizinan bahkan dulu di saya tuh kan malah mereka akhirnya melakukan resistensi aja terhadap perizinan itu memang terlalu rumit saya bilang. Terlalu rumit untuk urusan radio komunitas yang tidak terlalu mapan ya bentuknya ya, kepengurusan dan sebagainya. Itu selalu menjadi masalah. Dulu juga di angkringan juga mereka malah kan akhirnya melakukan resistensi dengan mengabaikan perizinan tersebut. Jadi salah satu bentuk perlawanannya adalah mengabaikan izin tersebut. Nah ini yang menurut saya juga, saya nggak tahu ini implikasinya seperti apa untuk pengembangannya gitu. Itu barangkali silahkan, saya juga pengen dengar dari. Iya, ini Mas Bayu, boleh? Atau aku aja sekalian ya Mas ya, bacain pertanyaan dari Mas Andik nih. Tapi ini kayaknya ke Mas Inam deh yang bisa jawab nih kayaknya. Mau nanya langsung boleh nggak ya? Boleh, monggo. Mumpung Mas Bayu mungkin lagi break ini. Datornya kok lali loh. Jadi saya juga terima kasih Mbak Nana, ini presentasi yang bagus sekali. Saya menyimak di awal terus mencoba juga seperti Mbak Eni tadi mengingat riset yang pernah saya lakukan tahun 2004. Mbak Eni tahun 2000 berapa yang disertasi itu ya? 2005-6 Mas, dari 5 sampai 6. Oke. Jadi saya masih ingat tahun 2004 itu dengan pendanaan dari Bank Dunia
melakukan riset eksploratif tentang permasalahan radio komunitas di Indonesia. Dan tadi saya tertarik juga kesimpulan Mbak ini, dan kemudian saya melihat lagi apa yang disampaikan oleh Mbak Nana. Jadi memang masalahnya kok masih sama gitu ya. Jadi ini mungkin semacam unek-unek saja bahwa mengapa riset-riset kita itu justru menghasilkan data yang sama. Ini karena kemudian kan riset harusnya bisa membantu perubahan kebijakan secara makro dan juga perubahan secara mikro yang akan dilakukan oleh Sinam dan kawan-kawan. Jadi kalau misalnya dalam 25 tahun terakhir riset-riset kita tentang radio komunitas ini hasilnya sama, maka ini ada masalah di kalangan peneliti nih. Jadi ini penting, unek-unek ini. Nah, saya punya sedikit mungkin unek-unek dalam hal ini karena saya ingat waktu disertasi yang saya kerjakan juga itu dikritik oleh supervisor saya namanya Linda ini dari Brussels bahwa Ading, kamu kalau riset tentang penyiaran publik di negara berkembang itu jangan terlalu asik dengan riset organisasinya. Apa masalah-masalah regulasi itu udah udah selesai ketika terjadi digitalisasi. Jadi peran negara organisasi-organisasi radio yang analog yang Anda bayangkan dikerjakan oleh regulator tahun 2005-2002 itu sudah tidak relevan untuk didiskusikan kembali, lalu nanti bisa menjadi masukan bagi pengambil kebijakan ke depan. Gitu. Kalau sekedar mungkin refleksi melihat ke belakang, bolehlah bahwa ada persoalan-persoalan seperti ini. Tetapi tidak boleh berhenti pada riset organisasi, bahwa ada masalah perizinan, masalah partisipasi yang kurang, masalah anggaran, masalah dana ini, dan saya jadi dejavu dengan melihat paparan Mbak Nana ini, yang ini mudah-mudahan nanti dari sisa waktu riset Mbak Nana kita bisa dorong supaya ada rekomendasi-rekomendasi yang mencoba menatap ke depan. Jadi poinnya adalah bahwa barangkali kesalahan-kesalahan kita dalam meneliti Rakom ini karena satu, kita terlalu berangkat dari regulasi secara given. Percaya bahwa PP 51 2005 itu masih relevan sekarang. Mindset tentang definisi Rakom kita itu kan berdasarkan Undang-Undang 32 yang dibikin tahun 2000 awal. Yang itu juga perlu dibongkar lagi. Yang disebut dengan radio komunitas, independen, kemudian kawasannya terbatas, dan segala macam itu konsep-konsep yang Pak Paulus harus ditanya itu, dari mana dia dapat itu, sehingga muncul kata-kata itu. Dan tiba-tiba kita percaya begitu aja, lalu kita rujuk itu, lalu ketika diteliti pasti hasilnya sama gitu, karena ibaratnya berangkatnya dari asumsi yang sama. Nah, juga mungkin kita selama ini meninggalkan yang disebut dengan pendekatan lingkungan media, ekologi media ketika melihat radio komunitas maupun penyiaran publik itu. Yang itu berbeda sekali dengan misalnya radio komunitas ketika di-endorse dari Filipina dengan politik radio komunitas sebagai agen pembangunan di sana. Yang itu di Indonesia berbeda sejarah politik dan sejarah teknologinya hari ini. Nah, jadi dua poin ini barangkali unek-unek saya aja ini, karena saya jadi gelisah juga ini, kok jadi temuannya sama, masalahnya sama. Apa mungkin kita berangkatnya selama ini sibuk memperhatikan JRKI secara organisasi atau Rakom-Rakom secara organisasi, sementara kalau didekati dari ekologi media, ya memang hari ini harusnya radio komunitas itu tidak lagi relevan. Yang ada adalah media komunitas berbasis internet, sosial media, yang itu mereka bisa membentuk komunitas sendiri-sendiri lagi. Coba aja kita lihat by nature itu terbentuk dengan sendirinya di perkotaan terutama, yang itu melampaui pemahaman tradisional kita tentang apa itu radio komunitas gitu. Nah ini jadi kita bisa jadi harus berhenti bicara radio komunitas dengan menyalahkan negara atau
atau menyalahkan komunitas itu sendiri atau organisasinya yang memang udah tidak berkembang. Tapi ya karena lingkungan medianya sudah berubah gitu, dan kita harus mencoba untuk melihat lagi konteks ekologi media itu sendiri. Nah, ini hanya unek-unek saja supaya mungkin jadi pertanyaan saya kan di situ, bagaimana masa depannya yang analog terutama. Ya masa depannya mungkin selesai kalau menurut saya, tapi dengan adanya digitalisasi, bagaimana kalau kita kaji lebih jauh lingkungan media yang baru ini, maka masa depan yang disebut dengan penyiaran berbasis komunitas itu menjadi sangat relevan seperti disampaikan Mbak Eni tadi. Gagasannya itu masih relevan, tapi strukturnya mungkin akan berubah, organisasinya, kemudian audiennya, teknologinya. Nah, mudah-mudahan riset Mbak Nana atau saya jadi mau nanya, apakah juga mencoba melihat dari sisi ini gitu. Ini unek-unek saja ini. Terima kasih. Baik, sebenarnya yang tadi di awal saya mengatakan penelitian saya sebenarnya lebih ke ini, Mas, lebih banyak lebih mengacu kepada bagaimana radio komunitas ini sebagai media untuk meningkatkan kesadaran kritis, kesadaran kritis dari masyarakatnya gitu ya. Saya kebetulan memakai teori penyadarannya Freire gitu ya, Freire yang dia mengatakan bahwa ada tingkatan kesadaran kok, mulai dari naif, mulai dari magic, naif, dan kemudian kritis gitu kemudian. Nah, cantolan ke dalam komunikasinya saya masukkan consciousness rising communication gitu. Nah, sebenarnya kalau dari ini saya melihat terutama concern yang di kalau yang di Bandung itu kan memang radionya radio seni budaya gitu. Dari narasumber yang saya wawancara dari sekian saya lupa berapa gitu, tetapi hanya 2 yang benar-benar memang mereka memiliki kesadaran kritis sehingga mereka concern ya pada saat itu terhadap budaya itu juga sangat tinggi. Namun sayangnya yang 2 orang ini adalah tetap mereka bergerak, tetapi bergeraknya itu tetap dihadapkan pada persoalan ekonomi, gitu. Seperti kita tahu misalnya pelaku seni di sana itu concernnya terhadap bagaimana pelestarian budaya Sunda sangat tinggi, terutama di wilayah Bandung Timur, gitu ya, di wilayah Bandung Timur. Tetapi ini tidak ternyata saya kalau bilang itu respect dari masyarakatnya sendiri terhadap pelaku seni itu kurang, sehingga akhirnya yang terjadi pelaku seni yang tadi saya kategorikan sebagai yang memiliki kesadaran kritis ini akhirnya jadi kayak ngamen gitu, berkesenian tapi kayak ngamen di pinggir jalan gitu. Nah, ini menurut saya sulit, tapi dia tahu bahwa ini radio memang concern ke seni budaya. Terserah dia mau apapun bagaimana, tapi pokoknya dia melakukan komunikasi dengan pengelola di sana. Mereka membuat program-program seni yang menurut saya sangat bagus. Jadi kalau sekarang malam minggu di sana itu ada kegiatan cepot misalnya sampai malam gitu ya, sampai pagi malah. Nah, ini menurut saya di sana. Tapi kemudian kalau yang di Depok itu awalnya concern saya adalah bahwa radio ini dia akan memberikan ruang untuk diskusi bagi komunitas pencinta alamnya yang memang mereka sangat concern tadi saya katakan dengan pinggiran kali Pesanggerahan yang banyak sekali pembangunan yang menerobos garis sepadan sungai gitu. Nah, upaya-upaya dari warga komunitasnya itu sangat tinggi. Tetapi saya harus bilang bahwa respon dari pengelola itu tidak, kalau saya katakan mungkin tidak diakomodir, itu terlihat sekali gitu. Itu dengan alasan yang tadi saya katakan. Malah kalau saya mau ngomong lebih ini kalau saya mau ngomong lebih ini bahwa ngapain sih ada komunitas nggak memberikan keuntungan apapun kok buat saya, misalnya seperti itu gitu loh. Makanya
mesti dicari gitu. Kuncinya menurut saya adalah komunikasi di antara mereka berhenti gitu. Belum lagi yang tadi saya katakan kalau kaitannya dengan digital gitu. Kemarin juga hasil wawancara juga mengatakan bahwa lumayan streaming, masa kita lebih banyak. Jadi mereka mengumpulkan halayak gitu, mengumpulkan halayak. Saya langsung mikirnya udah gini aja. Kalau mereka mengumpulkan halayak, mereka dapat lebih banyak daripada komunitas, ya sudah kita lepaskan aja komunitas, kita langsung aja pindah gitu. Dengan mengandalkan itu, mereka jual aja ke iklan, ke pengiklan, mereka akan dapatkan uang yang banyak gitu kan. Nah ini yang concern saya di sana. Dan terus yang tadi saya tambahkan juga, kalau yang di Bandung tadi kan mereka sudah nggak mikir untuk pribadinya, mereka sudah nggak mikir. Sementara tapi yang di Depok menurut saya justru menganggap ini menjadi lahan untuk mencari uang. Lah ini kan akhirnya dari paradigmanya juga dalam pengelolaan juga menjadi sangat berbeda gitu. Ada dari saya seperti itu. Boleh ada tambahan nggak, Mas Sinam, Mas Anton? Mas Anton nih belum jawab nih dari tadi. Ya boleh. Ya, asik soalnya dengar ini teman-teman nih. Jadi saya tuh nyatet banyak loh. Jadi tambahan pengetahuan baru ya. Karena saya sudah lama penelitian waktu disertasi saya tahun 2010 ya. Selesainya, tapi sebenarnya harusnya sebelum itu sudah bisa selesai. Tapi karena model Australia harus nunggu lama. Ya di sini ada beberapa teman yang sudah lama berkecimpung tentang radio komunitas, bahkan sejak radio komunitas itu sendiri belum disadari sebagai sebuah jenis penyiaran tersendiri. Ya. Jadi kita membayangkan, dahulu saya ingat pada saat di Jogja itu awal-awal sebenarnya yang berkaitan dengan radio komunitas itu ada di tataran ide yang kayak di Amerika Latin ya yang antara lain disusun atau didorong oleh Puskat dengan radio Balai Budaya Minomartani yang sekarang sisanya itu ya, yang sebenarnya berangkat dari desa media. Itu kan bentuk perlawanan yang luar biasa untuk menunjukkan alternatif dari media-media yang sudah dikuasai oleh negara dan pasar. Dan akhirnya memang kalau diteliti di literatur, radio komunitas berangkat dari hal yang utama itu tidak ada di dalam pasar dan tidak ada di dalam negara. Oleh karena itu, sangat wajar kalau melihat radio komunitas itu tidaklah eksis secara mulus, karena tantangannya pasti dari dua itu. Sejak awal misalnya dari pasar didorong-dorong untuk keluar kan, terus dari negara juga didorong-dorong untuk tidak diakui, bahkan kalau diakui kemudian ditaruh di frekuensi yang sebenarnya frekuensi bahaya, sehingga ya kalau ada masalah seperti dibenturkan dengan persoalan bahwa membahayakan kepentingan umum, yaitu udara. Nah kalau saya menarik ya seperti Mbak Nana dan teman-teman lain yang sudah melakukan penelitian, Mbak Eni ya, Mas Ading di sini, dan sebenarnya ada Resi juga yang sedang melakukan penelitian juga Mbak Eci, bahwa kalau saya mencoba melihat apa yang terjadi di radio komunitas itu dibalik tidak dari yang besar, tetapi dari yang kecil. Saya membayangkan memang radio komunitas tidak harus membayangkan sesuatu yang besar. Ya. Karena berangkatnya alternatif kok, waktu itu ya. Artinya bukan berarti dia sebagai sesuatu yang sisa-sisa, tidak. Tapi memang dia lahir dari sesuatu yang ingin dari sesuatu yang tidak dilayani. Ya. Dan maka pemahamannya adalah berangkat dari membubarkan dulu pemikiran-pemikiran bahwa ukurannya adalah kalau radio yang baik itu ya seperti radio swasta atau radio publik, ya, atau kalau sekarang berlangganan dan sebagainya. Tapi biarkan saja kita lalu berangkat dari apa yang terjadi dari komunitas itu, coba kemudian digali, dan kemungkinan adalah temuan-temuannya bisa jadi menjawab kritik dari Mas Ading bahwa yang ditemukan Mbak Nana akan spesifik, unik, ya unik di situ. Yang tempat lain mungkin juga agak beda ya. Kalau ada problem-problemnya di Depok ya bisa begitu, karena Depok mengalami hal yang berbeda dengan yang ada di Angkringan yang seperti dulu Mbak Eni misalnya.
dan kemudian juga berbeda dengan yang ada di Wiladeg atau di Sulawesi dan sebagainya. Oleh karena itu dari kumpulan-kumpulan itu akan terlihatlah semacam peta tentang sebuah lembaga penyiaran yang berbeda dengan yang selama ini kita atau masyarakat kenal, ya mainstream media. Wajar kalau misalnya radio komunitas tidak dikenal banyak orang, karena memang dia tidak berjalan di situasi yang populer ya khususnya untuk masyarakat perkotaan. Maka kalau dia menjalankan suatu kegiatan-kegiatan yang berbeda, menurut saya ya menarik ya, karena kemungkinan ya itu. Jadi yang ideal kayak apa? Saya sendiri nggak tahu yang ideal dari radio komunitas itu, karena spesifik ya, dan sulit untuk misalnya di semacam blueprint sebuah radio komunitas yang sukses di suatu tempat lalu akan dengan otomatis sukses di tempat yang lain dengan yang sama. Bisa jadi beda banget ya. Ya, beberapa hal tentu saja faktor eksternal juga mempengaruhi radio komunitas itu sendiri, seperti ya radio komunitas ini atau lembaga penyiaran komunitas itu sebenarnya adalah lembaga yang tidak diinginkan tuh. Waktu di saat undang-undang penyiaran itu mau dilahirkan tuh awal-awal kan memang nggak disukai. Kalau sampai lolos di undang-undang penyiaran tuh pemerintah waktu itu rasanya seperti kebobolan ya. Pasar juga seperti kebobolan. Lalu dibalas jadi peraturan pemerintah yang ya luar biasa habis ya. Yang inget ya teman-teman yang dari dulu itu ya. Begitu. Yang saya ingin akhiri adalah, menurut saya sesuatu yang menarik adalah di tengah kesulitan yang luar biasa yang sudah dilepas banyak orang, termasuk oleh pemerintah, termasuk juga masyarakat sipil, sebagian besar sudah tidak terlalu melihat radio komunitas sebagai sesuatu yang seksi. Ini kalau sampai sekarang masih hidup luar biasa ya. Gitu ya. Terima kasih Mas Bayu, Mbak Nana, selamat. Ya, terima kasih Mas Anton. Saya sebelum ini ada pertanyaan dari Mas Lukman berbicara tentang dana. Jika kita bisa mencari dana dari swasta dengan tanpa iklan, apakah itu diperbolehkan? Gitu. Mohon pencerahannya. Karena kan selama ini kendala dari radio komunitas rata-rata adalah masalah operasional, dana operasional. Gini Mas, kebetulan kalau saya lihat yang di 2 lokasi yang saya teliti itu, menurut saya kalau hanya untuk operasional radio itu tidak kekurangan sama sekali gitu loh. Gitu. Cuman ya tadi balik lagi, peran yang dimainkan oleh si pengelola ini apa gitu. Apakah memang radio ini sebagai tempat dia berbagi dengan komunitasnya, atau dia mencari sebagai tempat untuk mencari lahan gitu, mencari lahan pemasukan gitu. Jadi kalau yang kedua sih menurut saya akhirnya ya berapapun duit yang masuk juga akan kurang gitu ya. Tapi masalah kerjasama dengan swasta ini nggak tahu, setahu saya nggak boleh, tapi nggak tahu deh gimana Mas Inam terkait kerjasama dengan swasta. Kalau kerjasama dengan swasta memang JRKI belum ada pengalaman ya bagaimana kemudian kerjasama dengan swasta. Nah, kalaupun misalnya teman-teman di radio komunitas melakukan itu, kemudian bentuknya dulu disebut dengan off air, misalnya radio komunitas kemudian membuat jalan sehat, nah, gitu kira-kira gitu. Nah, yang kegiatan-kegiatan kemudian tidak menggunakan frekuensi itu radio komunitas sebagai organisasi. Nah, kalau JRKI kan mengenalkan itu ya, 3 on ya, on air, online. Jadi bersiaran, kemudian di online menggunakan ranah maya, dan online menggantikan istilah off air sebenarnya. Karena dulu sering dikritik sama Mas Errol Jonathan itu, kalau off air itu artinya radio sedang mati. Kenapa bikin acara off air gitu? Itu istilah yang salah sebenarnya. Kayak sekarang kalau kita ketemuan offline aja, jadi kayak seolah-olah yang bagus online-nya kemudian. Padahal yang paling tinggi media itu kan tatap muka ya, online itu. Kemudian seolah-olah kemudian off air itu hanya menjadi pelengkap dari on air gitu. Dan JRKI mencoba menggunakan istilah online itu. Nah, beberapa kegiatan pun bisa dimodifikasi. Kalau bersiaran tentu ada aturan-aturannya. Tapi
kalau kegiatan tatap muka, kemudian beberapa sih, tapi swastanya juga mungkin swasta di ini ya, kalau yang swasta besar juga enggak. Nah, yang sebenarnya bisa dilakukan tapi dilarang itu kan iklan niaga yang sampai sekarang definisinya juga enggak jelas. Ini yang kami dorong, tapi kemudian akan didorong kemana juga, faktanya undang-undang penyiaran dari dulu sampai sekarang nggak berubah kan. Soal iklan usaha komunitas misalnya. Warung-warung bakso yang ada di pinggir dekat-dekatnya radio komunitas yang paling bisa ngiklan sebulan 50.000 itu kan nggak mungkin ngiklan di radio swasta sebenarnya. Tapi kalau itu diberlakukan sekarang, itu dianggap iklan swasta niaga dan itu dilarang. Nah, definisi iklan itu kemudian juga kalau JRKI ini memang penting untuk diperbaiki. Konteksnya bukan kemudian sekadar pendanaan radio, tapi bagaimana kemudian radio komunitas memastikan komunitas kalau bisa membeli apa yang ada di sekitarnya itu jauh lebih baik misalnya. Faktanya kan sekarang banyak warung-warung yang orang kemudian memilih berbelanja ke warung yang agak mewah, padahal di sampingnya ada warung tetangga. Nah, warung tetangga ini sebenarnya kan juga bisa mensponsori radio walaupun kekuatan 30 sampai 50.000 per bulan. Nah, ini yang secara regulasi ini nggak boleh. Jadi, tapi kalau soal dana di radio komunitas itu tadi saya sudah sempat sampaikan di chat, kita itu punya pengalaman menarik. Dana itu penting bagi radio komunitas, tapi kita pernah ada radio komunitas mati gara-gara kebanyakan dana. Ini serius. Ini serius. Ini pengalaman terjadi. Jadi waktu itu ada satu program dari salah satu lembaga pemerintahan begitu. Terus kemudian biasa karena ada dengan akhir tahun gitu, terus program menghabiskan anggaran gitu kan. Nah, dalam waktu 2 minggu kemudian radio komunitas dibuat diminta membuat kegiatan 50 juta. Gede banget gitu. Nah, bagi beberapa radio komunitas yang memang pengorganisasinya bagus, itu bisa disusun dan daya hidup dia bisa 5 tahun itu. Tapi ada 2 radio komunitas yang mati itu, saya tidak sebut lokasinya, dan sampai sekarang juga udah nggak hidup lagi. Kemudian orangnya sudah nggak sibuk ngurus radio lagi, tapi kemudian berebut ngurus duitnya. Jadi ini menunjukkan bahwa radio komunitas itu butuh dana, tapi ada kemampuan maksimal yang kemudian tidak boleh melampaui dari itu. Karena kemudian ketika melampaui dari itu, maka kemudian kerelawanan akan terganggu. Ya. Jadi kalau ini kan kadang yang mungkin kita melihat ada uang sedikit gitu masih wajar. Tapi begitu uang itu di depan ada banyak, pikirannya bisa berubah. Nah itu yang kemudian uang memang penting, tapi kebanyakan uang kita sudah ada 2 radio komunitas, ada 1 organisasi radio komunitas. Saya nggak sebut namanya, gitu. Dia bubar karena dulu JRKI saja paling kalau punya uang jutaan, agak gede dikit puluhan. Itu waktu itu ada salah satu organisasi yang uangnya sampai M. Bubar. Karena kemudian orientasinya akan bergeser. Justru begitu uangnya banyak maka bergeser dari tujuan awal ke uangnya. Nah, ini yang kami lihat selama ini di JRKI, sehingga pola pendanaan pada perjalanannya kan kemudian di JRKI banyak nggak banyak banget ya. Kita berkolaborasi pertama tahun 2012 itu dengan BKKBN. Ini pertama kali JRKI kemudian bekerja sama dengan lembaga negara. Selama ini kan JRKI itu kan agak mirip dengan LSM. Kemudian cara hidupnya berkolaborasi, kemudian bermitra dengan lembaga donor, misalnya kan begitu. Itu kan dulu karena memang saat pendirian begitu. Nah, tapi mulai tahun berapa ya Mas? Tahun 2007 itu kan kita sudah mulai mengubah pola itu, sehingga kemudian juga donor juga sudah mulai lemah. Terus kemudian juga nggak concern lagi pada radio komunitas. Tapi kan kemudian posisi awalnya kita kan agak face to face dengan pemerintah, apalagi gara-gara PP 51 misalnya. Kemudian ada JR Undang-Undang Penyiaran misalnya. Jadi posisinya memang agak jauh dengan pemerintah. Kemudian juga akhirnya
2012 itu mulai masuk dengan isu kependudukan dan keluarga berencana. Dan di situ sebenarnya juga tantangannya berat. Ini JRKI mau jualan kondom ya, gitu. Kira-kira kan begitu. Begitu karena kita ngomong KB kan orang. Tapi nggak apa-apa karena kemudian itu kami lakukan. Ini butuh radio komunitas butuh dikenal oleh pemerintah. Karena kemudian mana radio komunitas nggak ada buktinya. Tapi begitu ada BKKBN di rapat Bappenas menyampaikan kita dibantu radio komunitas. Pelan-pelan kemudian juga. Nah, yang menyampaikan ini bukan JRKI, tapi kemudian bukan radio komunitas, tapi akhirnya ada KPK, ada Kementerian Desa, ada BKKBN, terus sekarang kemudian juga beberapa yang lain. Nah ini, dari situ memang ada sedikit uang yang masuk ke radio komunitas. Misalnya mutar ILM sebulan 200.000, 300.000. Jadi memang uangnya juga nggak banyak. Ya cukup untuk bayar kebutuhan radio komunitas ini kalau sekarang 500 sampai 1 juta per radio komunitas. Listrik, kopi, kira-kira kan kepentingannya segitu. Tapi kalau sudah lebih dari itu, misalnya banyak, butuh kekuatan mental yang bagus gitu sehingga kemudian tidak bergeser dari ngurus radio menjadi ngurus duitnya. Begitu, Mbak? Ya. Benar, Mas. Justru yang saya melihatnya yang Mas tadi seperti itu. Kemarin tuh dari sisi pendanaan mereka dapatnya banyak banget gitu. Ya, menurut saya banyak untuk radio itu banyak gitu. Kalau nggak salah dapat dari DPRD, dapat dari pemerintah kota ya di sini. Dapatnya banyak menurut saya. Nah, ini menjadi lahan juga gitu. Malah sempat ada yang mengatakan gini dari penyiarnya, kalau yang datang talk show bawa duit banyak aja. Mereka aja deh yang dapat kayak gitu tuh Mas. Nah, jadi mereka konflik sendiri akhirnya gitu. Jadi buat saya kalau dapatnya yang recehan aja dikasih ke kita katanya gitu. Wah ini kalau nggak keterbukaan seperti ini yang sulit gitu akhirnya. Iya itu Mbak, kemampuannya kan di situ Mbak. Jadi saya sering menganalogikan begini. Jadi sikap kita itu akan sering ditentukan dengan seberapa banyak uang di kantong kita kan gitu. Kalau uang di kantongnya masih cukup ya kita masih. Tapi begitu uangnya banyak mungkin juga pemikirannya sudah mulai aneh-aneh gitu. Nah begitu juga radio komunitas panjang kemudian kapasitas manajemennya tidak cukup. Gitu. Kalau kemudian uang kita sudah ada, makanya sudah ada 2 korban radio komunitas mati gara-gara kebanyakan uang. itu walaupun memang beberapa juga yang tidak bertahan kemudian karena nggak ada uang juga ada ya, tapi bahwa kemudian ini dua kasus yang menunjukkan bahwa uang penting tapi kalau kebanyakan jadi mati. Iya. Terus sama yang ini tadi yang saya tadi concern saya juga masalah yang online tadi karena kemarin tuh sempat yang tadi saya mungkin udah sempat saya update bahwa mereka menganggap kalau streaming itu masa mereka lebih banyak untuk mengumpulkan massa. Nah ini menjadi pegangan mereka untuk berpindah haluan karena mereka udah dapat massa yang banyak. Nah ini perlu menjadi pemikiran, mungkin bisa dicarikan cara yang lebih wise gitu ya supaya bagaimana online ini juga tidak menjadi kanibal buat mereka gitu loh. Itu aja sebenarnya. Tadi Mas Bayu, tadi ada permintaan dari Mas Anton tuh Mbak Resi, ayo Mbak sama-sama lagi meneliti Rakom Mbak, komen dong. Iya nanti nilainya keluar dari Mas Bayu, lulus apa enggak? Sama Mas Sinan deh. Mbak Nana, mungkin saya nambah dikit Mbak. Tadi yang saya respon dari survei dari penelitian di 2 Rakom tadi, sebenarnya gini, kalau di JRKI itu kan kita punya modul sekolah Rakom namanya. Nah di awal itu memang itu waktu kalau nggak salah mulai disusun tahun 2006 atau 2007 ya, 2007 Mas Bowo ya waktu itu ya. Nah, ini soal paradigma kerakoman. Jadi sebenarnya ini saya bukan barangkali memang kalau tadi ada Rakom yang begitu gitu, memang niat awalnya nggak begitu. Jadi akan kembali ke niat awal. Kalau di JRKI saya selalu mengatakan ke teman-teman, jika radio komunitas adalah jawaban, sebenarnya dulu pertanyaanmu apa sih? Nah, kadang kemudian
Ya wajar karena memang dulu dia nggak bertanya itu gitu. Nah, sehingga kemudian radio komunitasnya seperti ini. Nah, di awal waktu mendirikan memang setidaknya ada 3 radio komunitas tumbuh kan. Satu dari hobi, satu dari pengorganisasian komunitas. Memang ada satu memang dari radio pendidikan dulu. Nah, kalau memang basisnya hobi atau yang agak aneh memang dulu ada yang memang berniat pengen bikin radio swasta, tapi kanalnya tidak ada, modalnya cepat gitu kan. Jadi, nah itu kemudian ya sampai kapanpun niatnya bikin radio swasta. Jadinya ya kalau dulu istilahnya Mas Bowo swasta mini. Jadi memang nawaituhnya itu gitu. Jadi agak susah misalnya kalau di Jawa Timur teman-teman KPID Jatim itu dulu agak nakal. Jawa Timur di Banyuwangi ada radio komunitas karaoke gitu. Nah, radio komunitas selalu, kadang juga radio komunitas yang bukan publik dan yang bukan swasta, maka itu radio komunitas. Padahal nggak boleh begitu. Karena radio komunitas selain kemudian ada di frekuensi itu juga, apakah secara kelembagaan mereka tersusun dengan baik misalnya. Apakah mereka punya cita-cita awalnya. Itu yang kalau selalu diingatkan di JRKI ada di preambulnya itu memang bagaimana radio komunitas ini di awal didirikan untuk demokratisasi penyiaran dan lain-lain itu. Nah, itu yang kemudian mengembalikan pada niat awal itu. Kalau di JRKI ada satu materi bahasan namanya paradigma kerakoman. Nah, ini yang memang selalu kita dengungkan ke teman-teman JRKI. Makasih, Mbak. Cakep, Mas. Kebetulan 2 radio ini membernya JRK Jabar, jadi coba boleh diinikan. Tapi konsen saya sih lebih yang ke Depok ya saat ini ya, karena kemarin nggak secara spesifik mengatakan seperti itu. Gitu. Itu aja, Mas Bayu, boleh di ini? Ya, sudah. Bayu, aku boleh tanya nggak? Boleh. Masih ada waktu? Boleh. Masih waktu. Silakan jalan. Ini Luffy ya? Terima kasih Mbak Diana. Senang banget lihat paparannya. Dan seperti Mbak ini tadi, saya juga membaca buku-buku radio komunitas dan agak sama. Nah, saya sebenarnya pengen tanya ke Mbak Diana juga ke Pak Anton, karena tadi terkait dengan pernyataan Pak Anton. Jadi gini, Mbak Diana sama Pak Anton, dan teman-teman juga bisa menambahkan. Jadi saya tuh kan mengamati ada radio komunitas di yang punyanya FBLP, Federasi Buruh Lintas Pabrik. Teman-teman tahu Radio Marsinah FM yang di Jakarta Utara ya. Nah, pengamatan saya dengan temuan Mbak Diana ini agak berbeda gitu, karena persoalannya sama ya, misalnya perizinan gitu-gitu ada beberapa sama, tapi memang di Marsinah FM ini memang radio yang berdiri karena gerakan buruh ya, karena gerakannya yang kuat gitu. Nah, pertanyaan saya ini wilayahnya sangat dekat gitu, tapi temuannya tuh sangat berbeda. Kalau di Marsinah FM itu kan memang ini radio yang dibuat untuk kesadaran untuk melakukan agitasi, propaganda gitu ya terhadap perburuhan. Bahkan teman-teman buruh yang kemudian di PHK dan siaran di situ itu direpresi sama pengusahanya gitu. Jadi dinamikanya itu sangat berbeda. Satu, yang kedua ada represi gitu. Nah, ini kan berarti kan ada materi yang berbeda, juga lingkungan gerakan yang berbeda. Nah, apakah benar gitu jika misalnya lingkungan gerakannya tidak dibangun, radio komunitas ini akan mati gitu? Atau bangunannya itu bisa aja apa aja gitu? Misalnya tergantung komunitasnya, tergantung gerakannya gitu, atau bagaimana? Karena ini dua wilayah yang nggak jauh gitu, tapi bangunannya berbeda. Di Marsinah FM itu kegiatannya adalah awalnya mengajak buruh perempuan untuk bicara. Jadi teman-teman ini inferior di depan perusahaan. Jadi mengajak berbicara, mengajak untuk berpendapat di depan radio gitu. Terus kemudian menulis, terus
banyak hal ya. Jadi berekspresi lah intinya gitu. Dan kalau lihat siaran-siarannya ya, mereka siarannya ya karena gerakan yang dibangun ya. Jadi stop kekerasan terhadap perempuan, setujui rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, tolak omnibus law gitu loh. Jadi tergantung gerakan yang dibangun. Pertanyaan saya adalah ini wilayah yang tidak jauh, tapi temuannya agak berbeda. Satu, apakah memang benar Pak Anton tadi Pak, tergantung lingkungannya ya gitu. Terus yang kedua, apakah ini juga membuktikan ketika radio komunitas ini bukan dibangun dari sebuah gerakan, dia akan mati pelan-pelan atau dia akan tidak dibutuhkan secara pelan-pelan gitu sih. Terima kasih Mbak Diana dan teman-teman. Terima kasih Bayu. Ya, terima kasih Mbak Lufi. Oke, ya. Boleh komentar bentar? Siapa ini? Mas Anton? Ya, Mas Anton. Ya, karena tadi sudah disinggung Lufi. Jadi memang menarik ya bahwa kalau melihat yang terjadi seperti yang diungkapkan Mbak Lufi sama kemudian Mbak Nana, kita mengenal kalau di dalam konteks komunitasnya itu kan sebenarnya ada dua hal, yaitu yang berdasarkan interest atau kepentingan, kemudian yang kedua adalah berdasarkan geografi. Ya. Kalau yang berbasiskan interest itu saya membayangkan seperti Marsinah ya. Di sana Marsinah menjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan isu utama, yaitu soal gerakan ya, dan gerakan-gerakan buruh dan seterusnya. Ya. Kalau dalam konteks Marsinah, maka yang namanya pendengar dan relawan bisa jadi lintas wilayah ya, karena by interest. Ya. Nah, dalam perkembangan teknologi ini bisa menjadi cocok lah misalnya kalau menggunakan tambahan teknologi digital ya, internet ya. Karena memang perluasan isu ini menjadi penting untuk membangun jaringan dalam konteks perjuangan isu tadi ya. Lalu kemudian kalau yang general mungkin seperti Depok itu sebenarnya kalau dia main di streaming itu bukan dalam rangka untuk memperluas massa ya atau khalayak, tetapi lebih memudahkan akses saja karena teknologi yang berkembang, lalu banyak orang yang mungkin lebih mudah mendengar lewat handphone. Ya. Jadi ini kita bisa lihat ada dua hal yang agak berbeda seperti Mbak Lufi tadi katakan ya. Menjadi hal yang itulah mengapa lalu radio komunitas bisa memiliki hal-hal yang unik dari satu sama lain. Kalau yang berbasiskan yang general atau geografi itu isunya umum ya, dan bisa berpindah-pindah. Ya. Suatu saat bisa jadi sekarang ini masalah pandemi dan kemudian mengatasi pandemi bisa macam-macam. Gerakan untuk saling menolong, gerakan membeli produk tetangga atau mengadakan kegiatan untuk menolong masyarakat di wilayahnya seperti pendidikan yang tadi Mas Inam sampaikan itu seperti di Pekalongan Seragi itu kan lebih isunya umum. Nanti kalau suatu saat pandeminya selesai ya tidak akan bicara pandemi, kemungkinan lalu berubah pindah lagi ya misalnya tentang good governance ya, atau lalu kemudian kalau ada bencana kemudian bencana, lalu bicara tentang kesejahteraan kemungkinan kesejahteraan ya. Jadi bisa begitu ya secara ya artinya secara garis besar. Jadi ada kemungkinan sih lalu ada irisan ya. Tapi kalau bicara tentang penelitian kan tentu saja menangkap sesuatu yang pola utama ya. Jadi seperti itu Mbak Lufi yang bisa saya tanggapi ya. Oke, menarik. Oke, terima kasih Mas Anton atas penjelasannya. Terima kasih Pak Anton. Ini mahasiswa tanya sama dosennya nih. Mbak Diana, ada lagi yang mau disampaikan? Langsung ini aja ya, closing statement aja ya Mas. Ya, silakan. Ini kalau saya sih melihatnya gini, saya sendiri dari perjalanan melihat
beberapa melihat Rakom, saya tetap menaruh harapan yang sangat tinggi gitu bahwa Rakom ini adalah sebuah media yang sangat potensial, sangat luar biasa karena satu tepat sasaran gitu kan ya, jelas ininya paling jadi menurut saya ya kalau melihat dari penelitian saya tetap berharap bahwa radio komunitas yang saya teliti ini juga ayo yang tadinya kesana kesini sekarang balik dulu sebentar gitu loh, di sama-sama gitu. Saya selalu menekankan bahwa oke, saya akan hadir di sini kalau nanti misalnya perlu diskusi-diskusi, perlu apa yang terkait dengan pengelola radio, walaupun mungkin saya baru, tetapi mungkin saya bisa memberikan dari sisi pandangan saya bagaimana baiknya ke depan gitu, karena kalau saya melihat bahwa sebenarnya potensinya sangat tinggi gitu, kayak tadi Mbak Lufi bilang, kalau Mbak Lufi kan melihatnya tadi dari ini, sebenarnya gerakan ini ada, yang tadi saya katakan bahwa komunitas yang lingkungan itu dia potensinya sangat besar, dia sudah bekerja sama, malah sudah membuat gerakan-gerakan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya yang memang sangat yang memiliki kesamaan concern dalam bidang ini. Cuman ya ini balik lagi, tapi intinya kalau menurut saya lebih ke masalah komunikasi yang tidak terbangun gitu tadi ya, dari yang tadi saya sampaikan. Kemudian ya tetap mengedepankan nilai-nilai dari komunitas itu sendiri gitu. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mbak Nana. Terima kasih teman-teman yang lain sudah berdiskusi. Saya sih mendengarkan saja gitu karena teman-teman sudah. Tapi satu hal sebenarnya ketika tadi Mas Ina mengatakan regulasi, ini mungkin juga ketika undang-undang penyiaran ditunda, mungkin memberi waktu teman-teman untuk menyiapkan masukan untuk radio komunitas ya, terutama soal tadi salah satunya soal iklan tadi yang disinggung Mas Ina. Itu jadi diskusi sore hari ini saya kira ini jadi masukan, jadi dokumentasi, nanti kita akan unggah juga di YouTube. Jadi apa yang sudah kita bicarakan mungkin ada yang terselesaikan, ada yang tidak terselesaikan, belum tuntas di sore ini, tapi itu menjadi catatan sehingga nanti ketika kita bertemu lagi soal radio komunitas kita tidak mengulangi dari awal, tapi sudah ada pembicaraan-pembicaraan sebelumnya. Terima kasih ya Mbak Nana, terima kasih Mas Ina, Mas Anton, dan banyak